Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan meliput adanya alokasi di mana ada salah satu rumah yang memang sudah beberapa tahun tidak ditempati. Lingkupnya kebetulan memang luas ya halamannya, baik baik depan, samping, kanan kiri maupun belakang. Mayoritas ditumbuhi oleh pohon-pohon pisang yang ada. Kalau kita bicara kembali kepada masalah lingkup rumah tersebut, ada salah satu orang yang mengetahui adanya keributan-keributan seperti kayak pasar adanya. Kebetulan beliau adalah sedang berjalan sekitar jam 21 lewat 15 menit waktu Indonesia Bagian Barat, tepatnya pada hari Senin Legi. Beliau merasa penasaran, diintiplah melalui celah pagar depan rumah yang ada. Ternyata katanya hanya terlihat hitam-hitam, tapi ramai seperti pasar. Setelah satu demi satu ditampung dengan orang dua juga mengatakan dengan kisah yang sama. Disitulah setelah menampung hasil informasi dari saksi mata satu dan kedua, seorang Ayah Sadam mencoba mendeteksi kebenaran yang diberitakan oleh orang-orang tersebut. Ternyata memang betul adanya, akan tetapi mereka lebih suka dengan hari yang rangkap Legi, misalnya Senin Legi atau Rebo Legi. Itu memang hadir setelah sholat Isya atau sekitar jam 9 atau jam 21.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Mereka sudah hadir di situ. Akan tetapi mereka bukanlah sebagai tempat di mana tempat bersemayam. Itu sebagai seperti pos, mereka bolak-balik saja. Tapi selain rangkap Legi, mereka tidak ada seperti kayak pasar yang diceritakan oleh saksi mata 1 dan 2. Hanya rangkap hari Legi, mereka ramai seperti pasar. Kalau untuk hari-hari biasa, memang selalu ada bolak-balik, tapi tidak sebanyak seperti rangkap Legi. Baik hari Senin Legi atau mungkin ketemu Rebo Legi, seperti itu. Kita kembali mengenai makhluk gaib yang ada di seputar lingkup sini. Kebetulan seorang Ayah Sadam memang mengetahui adanya yang diceritakan oleh saksi mata 1 dan 2, bahwasanya memang betul adanya makhluk-makhluk tersebut, hanya sebatas sebagai singgahan saja. Kalau kita kembali mengenai bagaimana di dalam rumah tersebut, hingga sampai saat ini kita belum bertemu dengan pemiliknya, hanya sebatas di luar. Tapi setelah seorang Ayah Sadam mendeteksi adanya, memang ada beberapa yang selalu masuk ke dalam, dia keluar kembali. Yang tadi yang pertama saya katakan bahwasanya tempat ini hanya sebagai persinggahan saja, bukan tempat bersemayam. Tapi saya tidak menjanjikan hal-hal begitu. Kalau rumah itu sampai lama, bisa menambah tahun demi tahun tidak dipakai, bisa saja mereka lama-lama menyukai dan sebagai tempat di mana mereka bersemayam, seperti itu. Untuk selama ini memang dengan adanya makhluk-makhluk yang ada di lingkup sini, belum pernah ada kejadian yang aneh, katakanlah mengganggu lingkup. Disitulah saudara, bahwasanya dimanapun kita berada, yang namanya makhluk gaib seperti layaknya manusia memiliki kegiatan masing-masing. Hanya bagi makhluk-makhluk gaib lebih suka memang di tempat di mana tempat tidak ditempati manusia, apalagi sudah bertahun-tahun. Mereka lebih suka awalnya buat pos, lama-lama karena sudah terlalu lama, akhirnya mereka suka disitulah sebagai tempat bersemayamnya mereka ribuan jin yang ada. Mari kita ikuti alokasinya seperti apa.
Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas syiratal mustaqim. Seperti inilah saudara lingkupnya ditanamin mayoritas pohon pisang, dan di depan sana ada beberapa pohon pepaya, termasuk di depan rumah persis adanya pohon jambu termasuk alpukat. Disinilah. Nah, kita ini ada di samping ya. Kalau kita mengikuti depannya rumah, berarti posisi ini ada di sebelah kanan. Seperti inilah alokasinya, ditanamin dengan barangkali ada ribuan pohon pisang yang ada karena memang terlalu luas tanahnya. Kanan kiri rumah tetangga mereka juga dibatasi tembok, tidak ada celah untuk melewati jalan ini. Barangkali hanya lewat belakang, lewat tanah tetangga kita bisa masuk. Saya pribadi melalui jalan belakang yang ada batasan tanah tetangga. Nah, seperti inilah di belakang. Semuanya mayoritas adalah pohon pisang. Nah, disitulah ada pohon mangga, termasuk pohon singkong, dan termasuk melinjo. Yang di sebelah sana sama saja, yaitu pohon pisang. Inilah kondisi rumah yang kita lihat dari belakang seperti ini. Saya tidak menjanjikan, akan tetapi menurut pengalaman, seandainya hingga sampai rumah ini hampir rusak, memang kondisinya sudah rusak ya, mereka akan lebih suka, bisa saja mereka akan menempati sebagaimana layaknya tempat bersemayam, karena mereka adanya ribuan penghuni jin yang ada. Kalau kita bicara mengenai siapa sih penghuni tersebut, penghuni tersebut tidak lepas dari bangsa jin. Mereka sebetulnya asal usulnya dari kukusan yang ada di jalan tanjakan di mana adanya tempat pemancingan berada. Mereka bercampur dengan ribuan tuyul yang ada. Hanya bedanya, kalau bangsa tuyul dia bersemayam di situ, tapi bermainnya di seputar makam, adanya makam kukusan yang ada, yang dikenal adalah kampung Cina. Kenapa? Dulu pernah saya bikin konten di situ, yaitu ribuan tuyul yang ada, bahwa kampung Cina, karena mereka mayoritas kerja di orang Cina, makanya dikenal hingga sampai saat itu dikenal dengan kampung Cina. Sejalan dengan waktu, kata-kata kampung Cina pudar. Jadi tidak lepas dari kampung kukusan yang ada Depok, berbatasan daerah Jagakarsa, Kelurahan Srengseng Sawah. Perlu Anda ketahui, inilah alokasi yang ada di sebelah kiri yang ada sama mayoritas pohon pisang. Itu kalau kita lihat ke depan ke sana, itu yang ada alpukat, terus termasuk jambu air, termasuk jambu batu, tapi lingkupnya semuanya mayoritas pohon pisang adanya. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Yang sebelah sana yang baru saja yang start awal adalah sebelah kiri. Inilah posisi rumah yang sudah lama nggak ditempati, yang ada di belakang. Mereka memang lebih suka dengan rangkap legi, senen legi, atau ketemu
Rabu Legi, mereka lebih suka rame-rame. Makanya saksi pertama mengatakan bahwasanya tanah itu, rumah itu yang kosong, di seputar tanah yang ditanemin pohon pisang, rame, banyak orang, seperti kayak pasar. Menurut saksi mata pertama mengatakan demikian. Begitu pula saksi kedua dengan kalimat yang sama. Padahal, kata orang tersebut, padahal rumah itu gelap, hanya beberapa titik yang dikasih lampu, sehingga tentu saja seluruh tanah pekarangannya gelap, hanya ketahuan kedengaran dari telinga saksi pertama. Namun ya, kita kembali kepada kita semua, tidak semua orang diketahui atau mendengarnya. Kadang orang bisa mendengar tapi tidak mengetahui wujudnya. Seperti itu, tergantung si makhluk tersebut, apakah dia menginginkan diketahui oleh seseorang dan mendengarkan suaranya, atau hanya sebatas suaranya saja, atau wujud manusianya atau wujud makhluknya saja. Tergantung mereka. Seperti itu. Demikianlah saudara, kisah nyata. Rumah tidak dihuni, seluruh tanah pekarangannya dimanfaatkan oleh makhluk gaib sebagai pos. Mereka suka menghampiri seperti pasar menurut saksi pertama, ramai-ramai berduyun-duyun, sehingga terdengarlah suara itu ribut seperti pasar menurut saksi pertama. Jadi disinilah bukan sebagai tempat di mana tempat bersemayamnya hal-hal gaib, akan tetapi sebagai tempat untuk tongkrongan seperti pos. Makanya saya katakan bisa saja kalau rumah ini tidak dihuni secepatnya, akan didahului hal-hal gaib yang ada. Demikianlah saudara, kupasan demi kupasan yang kami rangkai jadi satu, kami jabarkan kembali untuk Anda semua. Tujuan kami adalah sharing untuk menambah wawasan buat kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.